Messi buru triple gelar di final Piala Dunia. Lionel Messi membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dan berpeluang menutup turnamen dengan 3 penghargaan sekaligus, yaitu menjadi juara, menjadi top skor dan juga menjadi pemain terbaik. Argentina akan menghadapi Spanyol di final nanti di New Jersey pada tanggal 20 Juli 2026. Messi telah mengoleksi 8 gol dan memimpin daftar top skor sementara, dan ia juga mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol terbanyak Argentina di ajang Piala Dunia dengan koleksi 21 gol. Jika Argentina juara, peluangnya meraih gelar pemain terbaik kini semakin besar. Dari dimandikan kemudian diadu di partai final. Argentina lolos ke final usai mengalahkan Inggris dengan sepasang assist dari Lionel Messi. Dan di sisi lain Spanyol lolos usai mengalahkan Prancis 2-0. Di partai final nanti mempertemukan kisah yang unik, yakni Lamine Yamal yang dulu dimandikan Lionel Messi saat masih bayi berusia 5 bulan. Dalam pemotretan kalender amal 2007, kini justru berhadapan sebagai lawannya. Messi tampil dengan 8 gol dan 4 assist, sementara Yamal baru mencetakkan 1 gol, namun tetap menjadi ancaman bagi sayap kanan di timnas Spanyol. Final berbau Barcelona versus Atletico. Final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol yang lolos setelah menyingkirkan Prancis dan melawan timnas Argentina. Laga ini terasa seperti duel klub. Skuad Spanyol diisi oleh 8 pemain Barcelona, yakni Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, dan juga kawan-kawan. Sementara Argentina punya 6 pemain Atletico Madrid termasuk Julian Alvarez dan juga Nahuel Molina. Messi sendiri legenda Barcelona disebut sangat dihormati para pemain dari Barcelona di kubu Spanyol. Selain itu Spanyol tercatat sebagai tim paling sedikit kebobolan, sedangkan Argentina jadi raja comeback di fase gugur. Cuan Barcelona dari Piala Dunia menyusun. Barcelona akan menerima hampir 2,9 juta euro dari FIFA karena melepas pemainnya ke Piala Dunia 2026 sebagai imbalan atas kehadiran 16 pemain sejak fase final. Namun jumlah ini jauh lebih rendah dibanding 4,4 juta euro yang didapatkan Barcelona usai Piala Dunia Qatar 2022. Penurunan terjadi karena FIFA mendesain ulang program manfaat klub dan memecahnya menjadi 2 dana, yakni 1 untuk kualifikasi dan 1 untuk putaran final, sehingga kompensasi kini tersebar ke lebih banyak klub di dunia. Dan untuk kualifikasi saja Barcelona mendapatkan 153.000 euro dari tarif sekitar 2.000 euro per pemain yang dipanggil oleh timnas. Blunder taktik Tuchel tumbangkan Inggris. Inggris kalah 1-2 dari Argentina di semifinal. Sempat unggul lewat Anthony Gordon sebelum dibalikkan oleh gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Kekalahan ini memperpanjang penantian trofi Inggris sejak 1966. Dan kini kritik mengarah kepada Tuchel yang mengubah formasi menjadi 5 back setelah unggul, membuat Argentina semakin leluasa menguasai bola, hingga Martinez mencetakkan gol kemenangan di masa injury time. Selain itu, Harry Kane dan juga Bellingham, andalan kreativitas Inggris, berhasil diredam sepanjang laga. Sementara Inggris juga mencatatkan rekor buruk gagal melewati tim 10 besar FIFA di fase gugur sejak 1998. Punggung mati rasa, Saliba absen berbulan-bulan. William Saliba akan menjalani operasi punggung yang bisa membuatnya absen 4 hingga 5 bulan ke depan setelah digantikan oleh masalah kronik di menit ke-30 saat Prancis kalah 0-2 dari Spanyol. Cedera ini ternyata sudah dirasakannya berbulan-bulan, namun ia memilih terapi konvensional dan suntikan pereda nyeri agar tetap bisa bermain. Menurut laporan, pelatih Didier Deschamps bahkan tidak sepenuhnya tahu kondisi Saliba sehingga terus memainkannya sepanjang turnamen. Saliba sempat mengaku kerikannya, "Saya sudah tidak kuat lagi, punggung saya sudah mati rasa." Absennya ia akan jadi pukulan telak bagi Arsenal karena akan kehilangan sepertiga awal musim dengan Christian Mosquera dan juga Ricardo Calafiori berpeluang jadi tandem baru dari Gabriel. Barsi diburu 6 klub Liga Eropa. Masa depan dari Ronnie Barsi nampaknya semakin besar kemungkinannya berada di luar Barcelona setelah tersingkir dari rencana Hansi Flick akibat kedatangan dari Anthony Gordon dan juga Karim Adeyemi. Barcelona kini mencari solusi lewat peminjaman atau transfer permanen dengan opsi pembelian kembali sebelum tenggat waktu pramusim di tanggal 27 Juli.
Garci menarik minat klub dari 6 liga berbeda, yakni Liga Inggris, Bundesliga, Eredivisie Belanda, Liga 1 Prancis, Liga Portugal, dan juga Serie A. Di Inggris ada Aston Villa, Sunderland, Everton, Fulham, Brighton, dan Leeds United yang sudah menyatakan minat. Sementara Ajax, Marseille, Porto, dan Juventus juga memantau perkembangan dari sang pemain. Dominic Szoboszlai pilih bertahan bersama Anfield Stadium. Liverpool bergerak cepat mengamankan masa depan dari Dominic Szoboszlai dengan kontrak baru jangka panjang. Setelah gelandang Hungaria itu dilaporkan mencapai kesepakatan prinsip untuk bertahan meski kontraknya masih tersisa 2 tahun. Kabar ini jadi suntikan moral bagi Liverpool jelang era baru bersama pelatih Andoni Iraola. Musim lalu Szoboszlai dinobatkan sebagai pemain terbaik Liverpool dengan koleksi 13 gol di seluruh kompetisi, termasuk 4 gol tendangan bebas terbanyak di Liga Premier Inggris. Liverpool sejauh ini juga telah mendatangkan Jeremy Jacquet dan juga Victor Munoz dengan aktivitas transfer yang masih belum berakhir. Trent Alexander-Arnold siap belajar dari The Special One. Trent Alexander-Arnold memulai pramusim penting di Real Madrid tiba di Valdebebas bertekad mengesankan pelatih baru Jose Mourinho. Setelah Dani Carvajal tak lagi bersaing di posisi bek kanan dan cederanya sendiri kini sudah pulih. Ia termasuk kelompok kecil pemain senior yang tersedia untuk Mourinho di fase awal pramusim bersama Asensio, Huijsen, Camavinga, Mastantuono, dan juga Gonzalo Garcia. Trent sendiri mengaku selalu mengagumi Mourinho sebagai pelatih dan menikmati kerja sama dengan dirinya sejauh ini, serta yakin pengalaman dan juga kepemimpinan dari Mourinho bisa membantu Madrid bersaing di setiap trofi musim ini. Elkan Bagot tinggalkan FC Stone. Bek timnas Indonesia yakni Elkan Bagot resmi hengkang dari FC Stone dan bergabung dengan Millwall untuk bisa memperkuat lini belakang di divisi Championship musim depan. Millwall menyoroti tinggi badannya yang mencapai 196 cm sebagai keunggulan duel udara dan juga bola mati. Setelah beberapa musim dipinjamkan ke berbagai klub, Bagot kini punya peluang membuktikan diri sebagai bek utama. Ia langsung bergabung pramusim di Spanyol bersama pelatih Alex Neil dengan target besar Millwall yakni bersaing memperebutkan tiket promosi ke Premier League. Liverpool belum menyerang Gajar Bouhaddi. Liverpool masih memburu Ayub Bouhaddi, gelandang muda milik Lille asal Maroko berusia 18 tahun yang tampil impresif bersama Piala Dunia. Meski Manchester City kini jadi favorit dengan membanderol sang pemain 85 juta euro. Menurut laporan dari David Link, The Reds belum sepenuhnya keluar dari persaingan. Bouhaddi sempat tampil luar biasa melawan Madrid di Liga Champions saat masih berusia 17 tahun dan dibandingkan dengan Eduardo Camavinga. Bouhaddi sempat tampil luar biasa ketika berhadapan dengan Real Madrid di Liga Champions saat masih berusia 17 tahun. Selain berbakat di lapangan, ia juga dikenal cerdas dan tetap melanjutkan pendidikan universitas meski sudah menjadi pemain profesional. Aston Villa buru top skor Liga Arab Saudi. Julian Quinones masuk ke dalam radar Aston Villa sebagai target utama Unai Emery usai tampil impresif di Piala Dunia, di mana ia mencetakkan 4 gol dan 1 assist untuk Mexico. Di musim ini bersama Alcacia ia membukukan 41 kontribusi gol, termasuk 33 gol dan menjadikannya top skor Liga Arab Saudi. Villa mengupayakan transfer ini meski belum jelas apakah sudah ada negosiasi dengan Alcacia. Kendala utama adalah soal gaji karena Quinones diperkirakan perlu menerima pemotongan pendapatan untuk bisa pindah menuju Premier League. Aston Villa bidik palingnya lewat jalur pinjaman. Aston Villa berbicara dengan Bayern Munchen soal peluang peminjaman dari Joao Palhinha musim panas ini setelah Unai Emery butuh gelandang baru pasca Yuri Tillman pindah menuju Manchester United dan juga Amadou Onana yang cedera ligamen lutut usai Piala Dunia. Musim lalu di Tottenham, Palhinha tampil 45 kali dengan koleksi 7 gol dan 3 assist. Namun Tottenham tak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro. Bayern Munchen kini membanderol sekitar 24 juta euro dengan Palhinha juga diminati oleh Arab Saudi, Benfica, dan juga Sporting Lisbon. Meski berpulang bermain di Liga Champions bersama Villa dinilai bisa jadi daya tarik sendiri. Inter Milan alihkan buruan kepada Jet Spence. Inter Milan mengarahkan perhatian kepada Jet Spence setelah gagal mendatangkan Marco Palestra yang memilih hijrah menuju Chelsea.
Spence sendiri sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan skuad Inter Milan dengan Tottenham membuka harga sekitar 35 juta euro. Musim depan Spence diperkirakan hanya akan menjadi pilihan kedua di bek kanan di bawah Pedro Porro yang baru memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031. Inter sendiri sempat menanyakan Porro namun ditolak oleh Tottenham. Spence yang masih berusia 25 tahun masih terikat kontrak hingga tahun 2029 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Juventus bajak bek kiri dari rival Roma. Juventus resmi mengumumkan Seki Çelik sebagai pemain baru mereka. Wingback Turki yang menandatangani kontrak hingga Juni 2029 setelah berstatus sebagai bebas transfer. Ini menjadi rekrutan pertama Sionia tua untuk tim utama musim ini selain Jeff Ekator. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Çelik berhasil dibajak dari AS Roma di tengah negosiasi kontrak baru, meski manajemen Gelo Rossi sempat berusaha untuk bisa mempertahankannya. Setelah Çelik, Juventus kini akan berkomunikasi dengan PSG untuk bisa memboyong Randal Colomwani. Solis meluncur ke Emirates gantikan Trossard. Arsenal resmi memboyong penyerang klub Persia Christos Solis senilai 40 juta euro sebagai pengganti dari Leandro Trossard yang dijual ke Besiktas seharga 17 juta euro. Musim lalu Solis mencetakkan 22 gol dan juga 29 assist dan 29 assist di seluruh kompetisi sehingga menarik klub elit Eropa sebelum memilih Arsenal. Kontrak jangka panjang diharapkan rampung sebelum 20 Juli. Transfer ini terpisah dari kesepakatan Arsenal pada Morgan Rogers karena Solis lebih diproyeksikan sebagai investasi masa depan lini serang dari The Gunners. Phil Foden diintai Galatasaray, masa depannya kini kabur. Phil Foden masuk radar Galatasaray usai musim 2025-2026 yang kurang ideal dan kontraknya tersisa 1 tahun di Manchester City. Galatasaray butuh gelandang kreatif untuk peran nomor 10 dan Foden dinilai kandidat yang ideal berkat visi bermainnya dengan nilai pasar mencapai 70 juta euro. Pergantian pelatih dari Guardiola ke Enzo Maresca turut memicu ketidakpastian nasibnya. Jika transfer terwujud, maka Foden akan berunding dengan mantan rekan timnya seperti Leroy Sané dan juga Ilkay Gundogan yang lebih dahulu bergabung dengan klub asal Istanbul tersebut. AS Roma datangkan Garnacho. AS Roma mengajukan skema peminjaman semusim dengan opsi pembelian untuk Alejandro Garnacho sekitar 5 juta euro sebagai biaya pinjaman ditambah opsi pembelian 35 juta euro yang bisa berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu dipenuhi. Namun sayangnya pemilik Chelsea bersikeras hanya mau menjual permanen meski Xabi Alonso sudah membuka peluang kepergian dari Garnacho. Situasi semakin rumit karena Roma juga tertarik mendatangkan Diego Moreira milik Salzburg sehingga muncul dilema transaksi lintas entitas. Dari skema pembukuan, skema ini membantu Chelsea menghindari kerugian akuntansi karena butuh sekitar 35 juta euro untuk bisa menutup amortisasi. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.